Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tentang mikrotik dengan membuat hotspot ya, hotspot beserta bridge ya. Nah, bridge itu apa? Bridge adalah menghubungkan semua interface-nya menjadi satu. Jadi, setiap lubang Ethernet yang ada di mikrotik, kita menjadikan satu interface yang sama. Oke, caranya, silakan kalian buka Winbox-nya, kemudian jangan lupa kita masuk dulu ke akun Winbox kita. Nah, kita klik MAC address yang di bawah ini, pastikan MAC address yang di atas dengan yang di bawah tulisannya sama. Kemudian, loginnya juga wajib diisi ya. Tulisannya adalah secara bawaan biasanya admin. Nah, secara bawaan juga passwordnya juga adalah kosong. Nah, kemudian kalau sudah semua, kita klik connect. Ya. Nah, ini sudah terhubung ke Winbox ya, Winbox. Nah, kalau sudah masuk ke Winbox, kita reset dulu ya settingan di Winbox-nya. Masuk ke sistem, pilih reset configuration, kemudian kita centang no default-nya, kemudian pilih reset configuration, pilih yes. Tunggu beberapa detik agar si mikrotik kita benar-benar ke reset ya. Nanti si Winbox ini akan ketutup sendiri kalau sudah ke reset biasanya. Nah, ini sudah ke reset. Karena saya centang auto reconnect-nya tadi, jadi dia otomatis akan menghubungkan ulang ya, atau masuk lagi ke Winbox secara otomatis. Kita tunggu dia 1, 2, 3. Dan dia akan mencoba connect lagi. Kalau misalkan lama, dia akan, kalau gagal dia akan coba connect lagi. Kalau misalkan lama, kita klik cancel aja ya. Nah, ini udah berhasil berarti ini. Gak usah diklik cancel, kita udah langsung login. Nah, cara membuat hotspot dengan bridge ini, nah, kalau kita masuk ke interface, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini router saya ada 4 port LAN ya, ada header 1 sampai header 4 dan 1 adalah port WLAN di sini. Nah, saya ingin menggabungkan dari Ethernet 2 sampai WLAN 1 semuanya dalam jaringan yang sama, itu jaringan hotspot. Kita akan membuat bridge di sini. Jadi agar semua portnya, port Ethernetnya bisa kepake semua. Caranya, oke, kita nyalakan dulu WLAN-nya ya. Kita klik WLAN satunya, kemudian klik centang. Kalau sudah nyala, kita close. Kita masuk ke menu bridge ini nih, bridge. Kemudian pada menu bridge, di sini di atasnya ada bridge lagi. Kamu klik icon plus lagi. Name-nya dari bridge 1 kita ganti nama menjadi, karena kita akan membuat jaringan hotspot, saya akan memberi namanya adalah jaringan hotspot. Kemudian oke. Kalau sudah, kita masuk ke port sekarang. Nah, tadi kan kita akan menggabungkan dari header 2 sampai WLAN 1. Kita klik icon plus di sini, kemudian interface kita pilih header 2, jangan header 1 ya. Header 1 kan ini dikhususkan untuk jaringan WAN-nya atau jaringan internetnya. Kita pilih header 2, kemudian oke. Kemudian kita klik plus lagi. Nah, ini dia akan ke reconnect lagi. Karena saya nyolokinnya di header 2 ya, karena ini sudah mulai ke bridge. Nah, dia akan login lagi. Kemudian kita klik icon plus lagi, kita masuk interface lagi, kita pilih header 3, oke lagi, kemudian klik icon plus lagi, kemudian kita pilih header 4 sampai ke WLAN 1 ya, WLAN 1. Jadi 2, 3, 4 dan WLAN 1 dia ke jaringan yang sama, ke jaringan hotspot. Kenapa header 1 enggak dimasukkan? Karena kan header 1 adalah buat jaringan WAN-nya atau jaringan internetnya, makanya tidak dimasukkan. Kalau sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat namanya IP address. Masuk ke IP, pilih
address. Nah, di IP address ini kita klik icon plus lagi. Kita akan memberikan alamat IP-nya. Nah, alamat IP yang akan kamu buat bebas ya. Contoh misal di sini saya akan memberikan alamat IP 192.168.20.1 garis miring 24. Nah, kemudian interface-nya di sini jangan pilih either 2, 3, 4 atau WLAN 1 ya. Karena kan kita sudah di bridge, maka di sini kita pilih yang jaringan hotspot. Kemudian apply. Oke. Nah, kita sudah membuat IP di interface jaringan hotspot. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke IP, pilih DHCP client. Kemudian pada DHCP client kita klik icon plus. Interface-nya kita pilih header 1 sebagai jaringan internet atau jaringan WAN-nya. Ya, klik oke. Kita tunggu sampai statusnya bound ya, dapat alamat IP. Kalau sudah, kita cek dulu apakah di router ini ada internetnya. Kita masuk ke new terminal. Nah, kemudian kita ping. Silakan ping situs internet yang ada, misal detik.com. Ini situs berita ya, kita enter. Nah, ini TTL ya, reply ya. Berarti router kita sudah ada internetnya. Kita close. Kemudian selanjutnya kita masuk ke IP, pilih firewall, pilih NAT. Nah, di NAT ini kita akan membuat namanya masquerade. Masquerade ini agar internet yang ada di router kita dibagikan ke klien. Nah, kita klik icon plus, SRC-nya kita, C-nya kita pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya kita pilih header 1. Kemudian action-nya kita pilih masquerade. Nah, masquerade ini fungsinya untuk membagikan jaringan internet yang ada di router ke kliennya. Kemudian, oke. Nah, ini sudah beres. Selanjutnya kita close. Kita masuk ke IP, baru kita akan membuat hotspot di sini. Nah, hotspot ini, di sini kita masuk ke server ya, server hotspotnya. Pada server hotspot di sini, kita klik hotspot setup. Nah, interface-nya jangan pilih WLAN 1 ya. Oh, tunggu dulu, sebelum ke sini saya ada kelupaan, kita close. Kita masuk ke interface dulu ya. Interface. Buat interface kita masuk ke wireless. Nah, di wireless ini kita akan mengaktifkan WiFi-nya dulu. Nah, kita klik di WiFi interface ini, kita klik WLAN 1-nya. Kemudian ke wireless. Station-nya kita pilih ke AP bridge. Nah, nama WiFi-nya kita apa nih? Misalkan WiFi sekolah mandiri misalkan. Nah, kemudian di sini ada channel width-nya, kita bisa ubah ya channel width-nya dengan kebutuhan. Saya secara default aja. Kemudian band-nya juga kita bisa diubah. Bisa ke BGN atau ke bawaan aja, saya pilih bawaan aja. Kemudian kita oke aja. Nah, nanti di sini WiFi kita sudah muncul nih ya, WiFi sekolah mandiri. Saya matikan WiFi yang terhubung dulu. Nah, WiFi sekolah mandiri ya. Nah, ini sudah ada, tapi belum saya konekin ya. Kemudian kita baru masuk ke hotspot. Nah, di hotspot pas bagian server, kita klik hotspot setup, baru di sini interface-nya jangan pilih WLAN 1 ya. Kita pilih ke jaringan hotspot. Kemudian kita klik next. Nah, masquerade-nya, masquerade network-nya, ini boleh dicentang, boleh enggak ya. Kenapa kalau saya katakan boleh dicentang enggak? Kalau misalkan kamu lupa bikin masquerade di sini di IP firewall. Nah, yang ini nih, berarti kamu boleh centang. Nanti otomatis dia akan bikin masquerade baru. Karena saya sudah bikin masquerade tadi, makanya saya pilih enggak dicentang, biar enggak ada masquerade ganda di sini. Kemudian klik next. Nah, ini rank IP-nya. Jadi rank IP yang dikasih ke klien dari mulai 192.168.20.2 sampai 192.168.20.254. Jadi ada range IP yang dibagikan ke klien ada seperti ini. Kalau kamu bisa kurangi, boleh bisa dikurangi ya, tapi nggak bisa ditambah ini range IP-nya. Kalau kamu mau diubah-ubah, kalau saya enggak ya. Kalau sudah, kita klik next.
select sertifikatnya kita pilih non, kecuali kalau kamu punya sertifikat SSL ya, boleh kamu masukkan. Kita pilih non, SMTP-nya biarkan, dan next. DNS servernya, nah ini kita biarkan aja ya di kayak gini, karena dia akan ngikut ke DNS server yang ada di sini di IP DNS. Nah, nanti dia akan ngikut ke IP DNS bawaan yang di sini. Makanya saya tidak diisi aja ya. Kecuali kalau misalkan kita belum mengisi IP DNS-nya atau mau mengubah IP DNS-nya sendiri. Kemudian kita next, karena saya mau bikin IP DNS yang ikut yang sudah ada. Nah, DNS name-nya, nah ini portal buat nama DNS WP kita. Misal di sini WP-nya adalah wpsekolah.com. Nah, ini bebas ya nama DNS-nya, yang penting ada apa. Kemudian next, nah user, nah ini buat user bawaannya. Biasanya membuat hotspot itu dia akan muncul namanya user bawaan. Kita klik admin lagi, kemudian next. Nah, hotspot sudah berhasil dibuat. Kalau kita konekkan di sini ke bagian WP sekolah mandiri, kita konekkan. Nah, dia akan muncul tampilan. Tunggu, nah seperti ini ya, login Mikrotik-nya. Nah, ini sebenarnya sudah berhasil. Kita bisa login pakai akun yang sudah dibuat secara bawaan Mikrotik, yaitu yang ini, admin. Bisa login. Nah, tapi saya nggak mau login pakai akun yang ini. Kita akan membuat akun yang baru. Kita hapus dulu ya akun yang ini. Nah, di sini saya akan membuat namanya pengelompokan akun ya. Nah, kita masuk ke user profile di sini. Kemudian kita klik icon plus. Nah, kita akan kelompokkan akunnya. Di sini ada akun misal kepala sekolah. Kemudian berapa akun yang akan diberikan kepada masing-masing device atau perangkatnya. Misalkan kepala sekolah dia hanya bisa login di 3 perangkat. Nah, rate limits-nya ini buat upload download-nya ya, rate limits-nya. Misalkan kepala sekolah, saya akan mengasih 5 mega per 10 mega. Jadi, upload downloadnya kisaran 5 per 10 mega. Nah, di sini cookie style-nya, jadi ini buat si akun ini akan tertaut di Mikrotik selama 3 hari. Kalau misalkan si kepala sekolah ini logout selama 30 hari, dia akan secara disimpan otomatis. Kalau misal bukan 30 hari tapi 3D ya, 3 hari. Kalau misalkan dia logout, nanti akunnya akan tetap disimpan aktif di Mikrotik selama 3 hari. Kalau misalnya lebih dari 3 hari, si kepala sekolah akan wajib login lagi dengan akun yang dibuat. Kita klik OK lagi. Nah, kalau selanjutnya kita akan buat lagi di sini, misalkan di sini siswa. Kemudian 10 download dan uploadnya siswa saya kasih 1 mega per 2 mega. Kemudian oke. Nah, masuk ke user, kemudian klik icon plus. Nah, servernya di sini kita boleh pilih hotspot 1 atau boleh all. Apa bedanya? Kalau kita pilih all, nanti kalau kita bikin server profile baru di sini, si akunnya bisa aktif di semua server. Karena di sini saya hanya bikin 1 server, ya udah saya pilih all aja. Kemudian name-nya, nah ini buat si akun loginnya. Misalkan kepala sekolah namanya adalah siapa? Misalkan Jenny Blackpink ya, Jenny. Passwordnya juga Jenny. Kalau misalkan kamu takut ini tulisannya benar atau enggak ya tulisan Jenny-nya, kita masuk ke setting, hide passwordnya kita hilangkan, nanti akan muncul di sini Jenny. Kemudian profilnya adalah kepala sekolah. Oke. Kita klik icon plus lagi di sini. Kemudian misalkan siswa namanya Lisa Blackpink, misalkan Lisa misalkan. Profilnya juga siswa. Jadi
Oke, jadi si Jenny ini sebagai kepala sekolah, nanti bisa kamu lihat di sini. Si Lisa sebagai siswa. Nah, kemudian, kalau kamu pengen ngutak-ngatik lagi, kamu bisa masuk ke server, ke hotspot 1 yang di sini nih, wifi sekolah. Kamu bisa hilangkan si cookiesnya nih. Kalau misalkan si kepala sekolah dalam jangka waktu 3 hari itu bisa diaktifkan ya. Cookiesnya kita hilangkan yang ini. Oke. Nah, berarti ini settingan kita sudah selesai semua. Kita akan coba login lagi kayak tadi. Nah, contoh di sini ini kan ada sudah lama login ya, kita close dulu. Kita matikan lagi, kita disconnect-kan, kita connect-kan. Nah, saya cabut. Kalau sudah, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini kita masuk ke akun yang punyanya si Jenny. Nah, Jenny. Misalkan kita masuk ke akun Jenny. Passwordnya juga Jenny. Nah, Jenny. Oke, kita klik connect. Nah, dia akan terhubung ke hotspot. Kita bisa internetan. Sudah ada di sini. Sama, nanti kalau kita lihat di winbox kita, masuk ke menu aktif, di sini ada si akun Jenny yang sudah ada yang login. Oh, akun Jenny sudah ada yang pakai nih login nih. Kita bisa lihat di hotspot aktif di sini. Ya. Sama, kalau misalkan kita di sini, saya akan mematikan si jaringan WiFi-nya. Kita akan mencoba pakai jaringan kabel ya. Apakah akan berfungsi? Nah, kita close. Nah, sekarang kita coba ke jaringan kabel. Tadi kan interface-nya sudah kita bridge ya. Kita colok. Saya cabut kabelannya, saya colokin lagi. Nah, ini sudah nggak ada connect ke WiFi ya. Colokin lagi. Apakah di sini akan dapat DHCP? Kita cek di sini. Kita masuk ke control panel. Nah, ini masih belum nyolok ya si LAN-nya. Oke, LAN-nya sudah belum. Ya, belum ada yang nyolok kabelannya, kita tunggu dulu ya. Nah, kita hanya coba pakai jaringan LAN coba. Apakah akan muncul tampilan hotspotnya juga? Nah, muncul ya. Dengan jaringan nanti, setiap interface yang ada, semuanya akan jadi jaringan hotspot. Contoh ini kan saya nggak terkonek ke WiFi kan. Contoh di sini saya login lagi ke Lisa. Nah, di sini ke jaringan, kita pakai jaringan kabel ini. Nah, semuanya ada internetnya. Nanti di sini juga dia akan masuk ke network sekolah mandiri. Nah, ini sudah muncul icon komputer. Contoh, saya tidak connect ke jaringan WiFi. Jadi semua portnya menjadi akun hotspot. Oke, cukup sekian dari saya tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.